Salam. Sebelum kita mulai kebaktian pada minggu ini, kita sejenak mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu hidup kami sehari-hari dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari pengantar Kidung Jemaat 106 ayat yang pertama. Satu
Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita untuk kita sama-sama membaca epistel pada minggu ini yang tertulis dalam Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan dalam Kejadian 32 ayat yang ke-13. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnya dari apa yang ada padanya, suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu yang Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kedung Jemaat nomor 32 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 255 ayat yang pertama. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang keenam dan maksudnya. Hukum Tuhan yang keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan yang keenam. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 257 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikatkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama untuk mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita sejenak mendengar warta jemaat Minggu 18 Juli 2021. Minggu kita 7 setelah Trinitatis. Dan tema minggu kita kesatuan dan damai dalam Tuhan. Pendeta dan Majelis Jemaat GKPI Bandar Lampung mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan kita dalam mengikuti ibadah streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan kebaktian untuk minggu ini antara lain pengkhotbah Pendeta Sinaga STH, Liturgos Penatua T. Sialagan, Warta Jemaat Penatua O. Panjaitan, Dua Syafaat Penatua N. Simorangkir SE, Organis Yosafat Raja Guguk, Song Leader Mariati Tinambunan, dan Christine Sialagan. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ibadah Minggu Umum diberitahukan kepada warga jemaat ibadah Minggu Umum tanggal 25 Juli 2021 akan dilaksanakan secara tatap muka, namun apabila ada perubahan instruksi wali kota tentang perpanjangan waktu PPKM, maka perubahannya akan diinformasikan melalui media WA Group GKPI Jemaat Bandar Lampung. Demikian pemberitahuan ini, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada warga jemaat dimanapun berada. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Persembahan ibadah Minggu streaming. Diberitahukan kepada jemaat bahwa persembahan ibadah di rumah atau ibadah streaming supaya dapat mengumpulkan persembahannya kepada penatua sektor atau bendahara jemaat dan juga dapat langsung ditransfer ke rekening GKPI Jemaat Bandar Lampung serta melampirkan jumlah yang mengikuti ibadah keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah streaming sekolah minggu seperti biasa masuk pukul 8 WIB dan bisa mengakses di YouTube channel GKPI Bandar Lampung. Bakti bulanan diberitahukan kepada warga jemaat yang belum melunasi bakti bulanan tahun 2020, bulan berjalan di tahun 2021, agar dapat segera membayarnya sehingga kegiatan pelayanan gereja dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat pindah. Diberitahukan kepada jemaat pada tanggal 9 Juli 2021 bahwa keluarga Asilalahi Borusialagan telah pindah ke jemaat HKBP Sarimatondang, Resort Sarimatondang, Sidamanik. Demikian pemberitahuan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Pendeta dan Majelis Jemaat GKPI Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara terkasih di dalam Kristus yang berulang tahun dari tanggal 12 Juli sampai 18 Juli 2021. Antara lain, Rosalia Borusiringo-Ringo, Penatua Kepler Silaban, Maya Priska Pasaribu, Janter Manurung, Basar Ardi Manalu, Risma Elita Sialagan,
Melani Panjaitan, Samsudin Manurung, Roy Silaban, Juliana Sinta Uli Manurung, Pauline Saputra Manurung, Eni Siagian, Lukas Andriano Panjaitan, Juliper Daniel Simbolon, dan Cindy Simamora. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Mazmur 104 ayat 31. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit. Jemaat yang sakit antara lain Penatua J. Sitinjak, Nyonya H. Manurung Boru Tapea, masa penyembuhan, Opu Bintang Silaban, masa penyembuhan, Bapak T. Manik Boru Sihaloho, masa penyembuhan, Ibu B. Boru Hasibuan Boru Tumanggor, masa penyembuhan, A. Sibarani Boru Siagian, masa penyembuhan, keluarga T. Sitompul Boru Napitupulu, di rumah, B. Simamora Boru Pasaribu, di rumah, A. Sihotang Boru Simbolon, di rumah, Penatua DR Manalu dirawat di rumah, Penatua R. Pakpahan dirawat di rumah. Kemudian kita masuk ke warta keuangan. Warta keuangan untuk minggu ini, saldo kas per 11 Juli 2021 sebesar Rp32.787.618. Kemudian total penerimaan dalam minggu ini Rp720.000. Total pengeluaran Rp480.000. Sehingga total saldo bank dan kas bendahara jemaat per 18 Juli 2021 sebesar Rp37.027.618. Kemudian saldo diakoni per 18 Juli 2021 Rp1 juta. Dan yang terakhir saldo dana pembangunan per 18 Juli 2021 Rp1.155.000. Bapak Ibu, demikian warta jemaat untuk kita dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lipat tangan, tunduk kepala, dalam kerendahan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu serta pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, yang sungguh kami rasakan di dalam perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, pimpinan-Mu yang mempersatukan kami, jemaat gereja-Mu ini Tuhan, masuk di dalam ibadah minggu pada hari ini. Walaupun dengan segala keterbatasan, oleh karena pembatasan di dalam kami menghadapi pandemi COVID pada saat ini, sehingga kami Tuhan, jemaat-Mu, berada dan mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, walaupun kami berjauhkan fisik dan tempat, tapi kami percaya Roh-Mu lah yang mempersatukan kami di dalam ibadah ini.
Berkatilah kami Tuhan, ibadah ini Tuhan, sehingga melalui ibadah ini, setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing merasakan sukacita bersama dengan-Mu Tuhan, mengangkat lagu pujian dan mendengarkan firman dari-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami memanjatkan doa syafaat kami, mohon Tuhan, di dalam keterbatasan dan kelemahan kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau urapi kami, sucikan kami, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk memohon kepadamu. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa kepadamu untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Biarlah senantiasa pimpinan-Mu ya Roh Kudus yang memimpin setiap kami, sehingga melalui ibadah ini setiap jemaat merasakan sukacita dan kebahagiaan bersama dengan-Mu Tuhan. Sehingga melalui ibadah ini kami semakin merasakan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, walaupun di dalam segala keterbatasan yang kami alami dan hadapi saat ini. Secara khusus juga kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk jemaat-Mu yang tidak berkesempatan mengikuti ibadah pada saat ini, oleh karena tugas-tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa mereka tinggalkan, biarlah tangan Tuhan juga yang memimpin mereka Tuhan, memberkati mereka di setiap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga melalui tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini, mereka bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang tidak bisa mengikuti ibadah oleh karena kelemahan tubuh, oleh karena sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih dan penyembuh itu menyembuhkan mereka, menguatkan fisik mereka, sehingga mereka dapat kembali bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kami laksanakan selanjutnya. Secara khusus Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh. Amang Penatua Jesi Tinjak, Ibu Nyonya Hamanurung Borhutapea, Opu Bintang Silaban, Bapak Temanik Borusia Haloho, Ibu B. Hasugian Boru Tumanggor, Bapak A. Sibarani Boru Siagian, keluarga T. Sitompul Boru Napitupulu, keluarga B. Simamora Boru Pasaribu, Penatua DR Manalu, keluarga A. Sihotang Boru Simbolon, dan Bapak Penatua R. Pakpahan. Ya Tuhan, mereka pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, mengalami keterbatasan oleh karena kondisi yang mereka hadapi saat ini. Ya Tuhan, di dalam kelemahan dan keterbatasan itu, kami mohon Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih itu menjamah mereka, menguatkan organ-organ tubuh mereka yang lemah, memberkati setiap obat dan makanan, dan juga pihak-pihak yang mendukung mereka, sehingga pada saatnya Tuhan, mereka bisa kembali dalam kesegaran yang baru, kembali pulih dan sempurna kesehatan mereka, sehingga dapat mereka bersukacita bersama-sama kami di dalam persekutuan yang akan kami laksanakan di hari-hari yang akan datang. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang Engkau perkenankan untuk bersukacita sepanjang minggu ini, karena Engkau menambahkan usia mereka 1 tahun lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon juga Tuhan, Engkau semakin memberkati mereka Tuhan, melimpahkan sukacita dan kebahagiaan bagi mereka, sehingga mereka Tuhan melalui sukacita itu Engkau mampukan juga untuk mengucapkan syukur kepadamu. Mereka mampu untuk menghitung hari-hari berkat yang sudah Tuhan percayakan, sehingga mereka Tuhan dapat memuliakan Tuhan dalam setiap sukacita dan dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk
jemaat-Mu atas setiap sukacita yang mereka hadirkan, sampaikan pada gereja-Mu melalui persembahan, ucapan syukur, bakti bulanan, dan setiap dukungan yang mereka sampaikan Tuhan. Berkatilah semuanya Tuhan. Berkati gereja-Mu di dalam menggunakannya, sehingga nama-Mu lah tetap dipermuliakan dalam setiap perjalanan jemaat-Mu ini. Ke tangan-Mu juga kami sampaikan setiap pelayan-Mu yang ada di gereja ini, mulai dari Bapak Pendeta, majelis, penatua, dan setiap pihak insan yang mendukung pelayanan dengan segala kemampuan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pemain musik, pemimpin pujian, pengumpul persembahan, dan setiap Tuhan, sekecil apapun Tuhan yang bisa kami berikan, mohon Tuhan Engkau memberkatinya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja dan sukacita bagi kami sebagai yang Tuhan percayakan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, masyarakat bangsa kami ini Tuhan, yang saat ini kami sedang mengalami suatu keresahan oleh karena apa yang kami saksikan, di mana pandemi COVID belum juga reda Tuhan. Pada saat ini melalui jumlah sebaran penularan semakin meningkat saja. Tentu kami juga khawatir Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan juga disiplin bagi setiap kami untuk menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kami. Ke tangan-Mu juga kami percayakan setiap Tuhan, orang, pihak, lembaga yang sudah ditugaskan oleh negara kami di dalam memimpin bangsa kami ini untuk berjuang melawan pandemi COVID saat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesatuan sikap, sehingga Tuhan melalui kesatuan sikap dan disiplin mereka, masyarakat juga bisa mengikutinya. Terlebih kepada masyarakat Tuhan yang ada sebagian mungkin tidak menganggap COVID ini ada atau menganggap remeh. Biarlah Tuhan semakin memberikan kepada mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka akan memberikan sumbangsih yang terbaik juga dalam menguatkan, dalam berbagi dan memberi saran, dan juga untuk bersama-sama dengan pemerintah di dalam mengatasi pandemi COVID saat ini, sehingga bangsa kami, masyarakat kami, jemaat kami pada hari-hari yang datang bisa bersukacita oleh karena kebersamaan, oleh karena disiplin, oleh karena kepatuhan di dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan pandemi ini bisa segera berlalu, sehingga kami pada waktu-waktu yang datang dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Terlebih Tuhan, persekutuan di gereja-Mu dapat berlangsung normal seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh banyak yang akan kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tetapi kami tahu, Engkau sungguh tahu apa sesungguhnya yang akan kami sampaikan. Apa sesungguhnya yang merupakan kebutuhan bagi kami, bagi jemaat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau mendengar setiap doa-doa yang disampaikan oleh jemaat-Mu dari rumah mereka masing-masing. Dengarkanlah itu Tuhan. Biarlah Engkau melalui kuasa-Mu memberikannya, menghadirkannya, menyatakannya di setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu bersuka cita. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa, ucapan syukur, dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu hanya melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita persiapkan nyanyian kita dari pengantar Kidung Jemaat nomor 203 ayat yang pertama.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu ini kita beribadah di rumah oleh karena PPKM, sehingga kami mengucapkan selamat beribadah untuk yang mengikuti di rumah. Firman Tuhan untuk kita di dalam minggu ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat 22. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing dengan terang perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema minggu kita pada saat ini kesatuan dan damai dalam Tuhan. Dalam keadaan kita yang sekarang ini, di zaman kita yang disebut zaman globalisasi, memang kita melihat kecenderungan bahwa kita semua ada di dalam satu kesatuan di dunia yang satu.
Bahkan seolah-olah kita sudah sama seperti layaknya di dalam satu kampung seluruh penduduk dunia ini. Apa yang dialami oleh satu bangsa dengan cepat bisa diketahui oleh bangsa-bangsa di dunia ini, dan juga demikian sebaliknya, apa yang kita alami juga akan dialami oleh banyak bangsa di dunia ini. Bapak Ibu, tetapi di dalam kecenderungan dunia yang satu itu, yang sudah dipersatukan itu, kita juga melihat kecenderungan yang ada di dalamnya yang sangat eksklusif di dalamnya. Sehingga orang memisah-misahkan diri, menyendiri, dan menjadi sangat eksklusif di dalam kehidupannya. Ia tidak terhubung dan tidak dipersatukan dengan orang yang lain di dalamnya. Nah, oleh karena itu, di dalam khotbah pada kesempatan minggu ini, kita disuguhkan di dalam satu judul atau tema minggu, kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Paulus mengangkat satu contoh dari kehidupan gereja di Efesus, di mana gereja Efesus yang berasal kebanyakan dari orang-orang yang bukan Yahudi, maka mereka diingatkan bahwa mereka sudah dipersatukan di dalam satu keluarga Allah yang sama dengan orang Yahudi yang menerima dan menikmati seluruh janji Allah yang diawali dari Abraham hingga kepada keturunannya. Bapak Ibu, oleh karena itu diingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa dahulunya mereka bukanlah orang yang tergolong dan termasuk kepada orang-orang yang menerima janji Allah seperti yang diberikan kepada Abraham pada awalnya itu. Tetapi mereka adalah tanda petik orang yang jauh, dan sekarang di dalam Kristus mereka sudah menjadi orang yang dekat. Bapak Ibu, mari kita lihat keadaan mereka, orang-orang non-Yahudi atau orang-orang bukan Yahudi, dan bahkan kita juga kepada orang-orang yang masuk di dalam janji Allah. Dulunya memang kita adalah sama, orang-orang yang jauh dari kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang kita boleh menikmati kasih kemurahan Allah di dalam karunia-Nya. Mari kita lihat bagaimana keadaan kita dahulunya. Dahulu kita tanpa Kristus. Ini juga bagian dari orang-orang yang bukan Yahudi. Tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Semuanya ini menunjukkan kekurangan, dan apa yang disebutkan di dalam kekurangan ini menjadi satu hal yang menjauh dari kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang kita dapat masuk ke dalam persekutuan keluarga Allah layaknya seperti orang-orang Yahudi yang sudah diberikan berkat oleh Tuhan dengan janji yang diberikan kepada Abraham. Bapak Ibu, inilah kemurahan kasih yang sudah dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan setiap orang percaya.
Setiap orang yang percaya diberikan pengharapan kepadanya, diberikan juga kehidupan akan menikmati janji-janji dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Allah, di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu kita menjadi satu, tidak ada perbedaan. Paulus juga di dalam Galatia menyampaikan hal itu. Orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang bukan Yahudi, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada hamba, dan tidak ada tuan. Semuanya masuk di dalam keluarga Allah yang menerima berkat dari Allah. Bapak Ibu, mari kita melihat makna ini di dalam kehidupan kita. Apa yang boleh kita ambil dari semua pernyataan ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana ada dua golongan yang berseteru tadi, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Yang pertama kita melihatnya bahwa apa yang dikatakan dengan orang yang bukan Yahudi, maka mereka sudah diterima di dalam Kristus dan menjadi keluarga Allah oleh karena rahmat kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, bukan oleh karena hasil usaha dan kelebihannya. Sementara bagi orang Yahudi yang dinyatakan kaum sunat, yang menyatakan bahwa tanda itu menjadi kelebihan mereka sebagai penerima janji Allah, tidaklah sebagai tanda lahiriah untuk menerimanya, tetapi tanda itu merupakan bagian daripada ketaatan kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, keselamatan dan satu sambutan menjadi keluarga Allah bukanlah di dalam tanda-tanda lahiriah yang diperlihatkan seperti tanda sunat. Mungkin ini juga yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Banyak tanda-tanda yang kita anggap sebagai kelebihan kita untuk menerima keselamatan di dalam kehidupan kita, yang mempersatukan kita di dalam keluarga Allah. Namun pada saat ini kita ditegur, kita dinasehati, kita diingatkan, bukan tanda-tanda itu yang menjadikan kita sebagai orang yang menjadi satu keluarga dengan Allah dan dipersatukan satu dengan yang lain. Tetapi ketaatan kepada Allah lah kunci utama. Perbuatan Allah, karyanya di dalam Kristus Yesus, itulah satu-satunya yang menyatukan kita satu dengan yang lain di dalam keluarga Allah, dan juga menyatukan kita semuanya dengan Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah ada kesombongan akan kelebihan kita secara lahiriah di dalam kehidupan kita. Atau janganlah ada juga yang menganggap dirinya rendah dan jauh dari kasih karunia Tuhan oleh karena keberadaan masa lalunya yang suram di dalam kehidupan ini. Tetapi Allah mengingatkan semuanya kita yang mempunyai kekelaman di masa lalu, keberadaan kita di dalam hidup yang kelam di masa lalu, dan juga keberadaan kita yang mempunyai kelebihan-kelebihan secara lahiriah dengan tanda-tanda yang kita terima dari Tuhan, dari firman Tuhan dan lain sebagainya, tidak menjadi kesombongan di dalam kehidupan kita. Sebab kita akan menerima keselamatan, sukacita di dalam kesatuan dan damai sejahtera di dalam Allah sebagai keluarga Allah, hanyalah di dalam ketaatan dengan iman
kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita bersukacita menyambut satu dengan yang lain yang berbeda asal usulnya di masa lalu dan dipersatukan dengan keluarga Allah di dalam kasih karunia-Nya, di dalam kehidupan satu umat Allah. Maka kita adalah keluarga Allah yang sudah diperbaharui, atau umat jemaat yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, kita harus saling menopang bagaikan bangunan yang digambarkan Paulus, yang satu dengan yang lain terhubung oleh karena kasih Allah yang membaharuinya sebagai ciptaan yang baru, sebagai bangunan yang baru yang menjadi tempat bagi kediaman Allah. Mari Bapak Ibu, kita jadikan kita dengan orang yang lain yang berbeda asal usul di masa lalu, dan kita bersatu di dalam kesatuan damai sejahtera Tuhan oleh karena anugerah dan berkat-Nya yang sudah diberikan di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, ketika kami satu dengan yang lainnya, Tuhan ciptakan menjadi keluarga Allah, menjadi bangunan yang baru untuk menjadi tempat kediaman Allah. Semuanya itu adalah karya Tuhan yang sudah mengambil kami dari masa lalu kami yang berbeda-beda itu. Meskipun mungkin kami ada di dalam golongan orang yang bermasa lalu suram, yang jauh daripada Tuhan, tetapi kini Tuhan panggil, Tuhan ambil untuk menjadi satu bangunan yang menjadi tempat kediaman Allah dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan oleh karena bagian dari keluarga Allah, janji-janji Allah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya dengan tanda keselamatan yang mereka terima. Biarlah kami boleh bersatu hati satu dengan yang lainnya menjadi bangunan yang baru bagi kediaman Allah untuk menciptakan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesempatan ini dalam rangka PPKM, semua kegiatan kami yang terbatas ini termasuk ibadah kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kesempatan yang terbatas ini meskipun kami berada di rumah untuk beribadah, Tuhan kiranya tetap hadir dan bahkan mempersatukan kami satu keluarga dengan keluarga yang lainnya di dalam satu keluarga Allah yang Tuhan sudah berkati dengan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berilah kami kekuatan supaya kami mampu melewati pandemi ini dan kami dapat damai dan sejahtera oleh karena Tuhan selalu menyertai, membimbing, bahkan menyelamatkan kami dari mara dan bahaya ini. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan menolong mereka, Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada mereka sehingga mereka boleh pulih dan boleh bersama kami kembali di dalam ibadah kami, baik ibadah di rumah maupun ibadah di gereja nantinya ketika kami sudah boleh memakai rumah Tuhan untuk menjadi tempat ibadah. Kami berdoa Tuhan juga bagi setiap keluarga, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya di dalam kehidupan yang sulit. Kiranya kami dapat menjadi satu dengan yang lain, dapat saling tolong menolong di dalam kesusahan kami dan merasakan bahwa kami adalah satu keluarga, keluarga Allah yang harus saling menopang. Kami berdoa kiranya satu dengan yang lain Tuhan mampukan
untuk saling menolong, saling menopang, mendukung di dalam setiap kehidupan ini. Biarlah Tuhan juga menolong pemerintah kami yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan warga negara kami. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri juga kekuatan, kekuasaan, sehingga mereka boleh dengan baik memimpin dan mengarahkan kami seluruh warga negara untuk tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini. Tuhan berkati seluruh warga gereja ini dimanapun berada, dan Tuhan berikan pertolongan dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, baik di tengah keluarga, di dunia pekerjaan, di saat-saat sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menghantar kita memberikan kurban persembahan syukur kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Ezra 8 ayat 28. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kita, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya, baik di rumah ataupun di tempat yang lain. Terima kasih, terpuji Tuhan.